Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat, SPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bungo. Yang saya hormati Ibu Hajah Heriani selaku Pimpinan Bank 9 Jambi. Yang saya hormati Ibu Darnawati SE selaku Ketua Jurusan Akuntansi. Yang saya hormati Ibu Penny Aryani selaku Guru Pembimbing Magang. Yang saya hormati Ibu Nurul Hidayati SE selaku Wali Kelas. Dan yang saya hormati seluruh guru dan staf tata usaha SMK Negeri 3 Bungo. Dan yang tak lupa teman-teman saya sekalian. Kenalkan, nama saya Ahlul Maghfirah dengan NIS 2300 dari kelas 12 Akuntansi 2. Saya di sini akan mempresentasikan laporan praktik kerja industri yang telah saya lakukan di Bank 9 Jambi. Baik, yang pertama saya akan menceritakan profil singkat mengenai Bank 9 Jambi. Sejarah singkat Bank 9 Jambi. Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan bank milik pemerintah daerah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten atau kota seprovinsi Jambi yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Adiputra Parlindungan nomor 6 tanggal 12 Februari 1959 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah yang kemudian disempurnakan melalui Akte Notaris Habru Purwanto nomor 70 tanggal 12 Oktober 1959 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor JA-5-115-8 tanggal 6 November 1959 dan dimuat pada tambahan berita Negara Republik Indonesia nomor 110 104 tanggal 29 Desember 1963 berdasarkan Perda tingkat 1 Provinsi Jambi nomor 3 tahun 1963 dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri nomor 9/32/127. Baik, berdasarkan Perda tingkat 1 Provinsi Jambi nomor 3 tahun 1963. Kemudian pada tanggal 25 September 1964 PT Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Bank Pembangunan Daerah Jambi yang dalam kegiatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sejak tanggal 22 November 2007, Bank Pembangunan Daerah Jambi berubah status menjadi perseroan terbatas. Bank Pembangunan Daerah Jambi disebut bank berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2006 dan berdasarkan Akte Notaris Robert Faisal nomor 1 tanggal 1 Februari 2007. Kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia nomor HT0101 tahun 2007 dan diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia. Itulah sejarah singkat mengenai Bank 9 Jambi. Untuk profil singkat Bank 9 Jambi, Kantor Unit Cabang Pembantu Kuamang Kuning didirikan pada tanggal 29 September tahun 2015. Baik, selama pendirian Bank 9 Jambi di kantor cabang Unit Pembantu Kuamang Kuning pertama kali dipimpin oleh Hajah Heriani dan sampai sekarang masih dipimpin oleh Ibu Hajah Heriani. Mungkin itu mengenai profil singkat Bank 9 Jambi secara keseluruhan dan Bank 9 Jambi pada kantor unit cabang pembantu Kuamang Kuning. Untuk selanjutnya yaitu pengalaman praktik kerja industri saya. Baik, untuk pengalaman praktik kerja industri saya mendapatkan banyak pengalaman dalam melakukan praktik kerja industri. Yang pertama, saya diajarkan bagaimana sikap melayani nasabah secara profesional dan menjaga kerahasiaan nasabah. Adapun tugas-tugas yang saya lakukan selama melakukan praktik kerja industri, yang pertama yaitu saya melayani nasabah dan saya berada di bagian customer service yang bertugas untuk melayani nasabah, kemudian mengarsip segala data dan menginput data-data ataupun membantu teller dalam menyusun voucher. Baik, untuk di Bank Jambi melakukan metode konvensional dan bank syariah. Adapun perbedaan dari bank syariah dan konvensional adalah
yakni dasar hukum di bank konvensional adalah hukum positif seperti undang-undang, sedangkan di bank syariah ditambah dengan hukum Al-Quran dan hadis. Sementara perhitungan keuntungan di bank konvensional berdasarkan sistem bunga, sedangkan perhitungan di bank syariah dengan sistem bagi hasil. Adapun Bank Jambi menerapkan dua metode konvensional dan syariah karena di Bank Jambi ini tidak menuntut untuk nasabah terfokus kepada salah satunya. Boleh dengan satu nasabah menggunakan dua metode konvensional atau syariah. Seperti contohnya, saya bisa menabung menggunakan tabungan yang sudah disediakan Bank Jambi seperti tabungan Siginjai, namun bisa juga tabungan Siginjai syariah. Baik, untuk itu adapun tugas customer service yang saya jelaskan lebih rinci adalah melayani nasabah ketika akan membuka rekening tabungan, giro, deposito atau kebutuhan nasabah lain. Menemui dan melayani nasabah yang akan menyampaikan permasalahan yang berhubungan dengan layanan bank atau produk sebuah bank. Jadi, kegiatan yang saya lakukan setiap harinya di bidang customer service ini memang lebih terfokus kepada pelayanan nasabah, di mana saya akan membantu para nasabah untuk membuka tabungan baru atau memperbarui ATM dari ATM yang baru dari ATM yang lama kepada ATM yang baru, ataupun meminta order kepada pimpinan Bank 9 Jambi apabila ATM dari nasabah hilang. Selain itu, saya juga mengarsip data-data nasabah. Adapun data nasabah yang saya arsip berupa formulir pembuatan buku tabungan, giro, ataupun cek dari nasabah. Baik, adapun cek yang biasanya dikembalikan adalah cek kosong. Untuk itu, di Bank 9 Jambi ini juga sangat menerapkan sifat disiplin. Selanjutnya, hambatan ketika saya prakerin. Adapun hambatan yang saya rasakan ketika prakerin adalah waktu prakerin yang kurang lama dikarenakan situasi dan kondisi kita seperti yang kita tahu, yaitu merajalelanya wabah virus corona yang mengganggu semua aktivitas umat manusia. Dari karena itu, praktik kerja industri yang seharusnya dilakukan selama 3 bulan ini harus terpotong menjadi 3 minggu. Adapun praktik kerja industri yang saya lakukan ini dimulai pada tanggal 2 Maret dan dijemput oleh guru pembimbing pada tanggal 26 Maret. Jadi saya merasa saya memang sudah mendapatkan ilmu dan banyak pengalaman, namun alangkah lebih baiknya saya masih membutuhkan waktu panjang untuk mengenal dunia industri, karena dengan singkatnya waktu itu saya masih kurang mendapatkan ilmu-ilmu yang sebelumnya masih belum saya dapatkan dari sekolah. Adapun cukup itu yang bisa saya sampaikan dari laporan praktik kerja industri saya selama di Bank 9 Jambi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada banyak pihak, terutama kepada Bank 9 Jambi ataupun kepada kepada pihak sekolah yang telah membantu menyukseskan kegiatan prakerin ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.